Baik, sambil menunggu teman yang belum bisa bergabung, kita mulai saja ya. Selamat sore, menjelang petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk ke kelas hukum medik dan transaksi terapeutik. Mata kuliah ini sebagai BC-nya Bapak Dr. M. Fakih SH MS. Ya. Beliau masih sibuk, mungkin ada kegiatan lain, jadi nanti timnya kita berdua, ada Pak Dr. M. Fakih, kemudian ada saya. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik perkuliahannya ini. Apakah nanti dengan secara bergantian, setengah semester, atau bagaimana, nah itu kan tergantung nanti kita lihat ya situasi kondisi kesibukan dari beliau Pak Fakih ya. Baik, jadi transaksi, hukum medik dan transaksi terapeutik ini sesuai dengan judul mata kuliahnya. Maka kita bicara pada dua variabel yaitu hukum dan medik ya. Kemudian nanti khususnya masuk ke sifat keperdataan dari hukum medik yaitu terkait dengan transaksi terapeutik ya. Ini sebelumnya Mbak Sinta Amelia, ini basic S1-nya dari fakultas apa? Saya dari S1 kedokteran, Pak. Kedokteran dari Unila? Dari Universitas PRC Jakarta. PRC Jakarta. Tahun berapa? Angkatan 2005. 2005. Oke. Sekarang dinasnya di mana? Dr. Sinta? Di Rumah Sakit Muhammadiyah Metro, Pak. Oh, di Metro. Nah, sekarang posisinya di Metro atau tinggalnya di Tanjung Karang? Di Metro, Pak. Posisi domisilinya di Metro. Di Metro ya. Mudah-mudahan jaringannya bagus ya di Metro. Karena kemarin ada yang dari Rumbial dan begini itu kadang-kadang jaringannya sering ada gangguan ya. Baik, jadi basic S1-nya kedokteran ya. Kemudian iya, Pak. Nurul Purna Mahardika. Dokter ya, ya Dokter Nurul ya? Ya, Pak. Berarti S1-nya Fakultas Kedokteran juga ya? Iya, Pak. Kedokteran. Sekarang di mana dinasnya? Di Rumah Sakit Geraha Husada, Pak. Geraha Husada. Kalau Nurul kan di Tanjung Karang kan, berarti nggak ada gangguan dengan jaringan kan? Lancar kan? Iya, Pak. Ini dokter juga, Dokter Chandrika? Iya, Pak. Ya. Dari alumni mana? Muhammadiyah Jakarta, Pak. Oh, Jakarta. Tinggalnya di Jakarta sekarang? Enggak, Pak. Tinggalnya di Lampung Tengah, Pak, di Trimurjo. Simbarwaringin. Iya. Dinasnya di Lampung Tengah juga? Iya, Pak. Oh, gitu. Berapa lulus S1-nya? Angkatan tahun 2012, Pak. Lulus tahun 2019. 19 ya. Baik. Ya. Nah, ini kenapa saya tanyakan basic S1-nya? Karena kan nanti kita bicara tentang tidak hanya sekedar hukum mediknya, tapi masuk ke transaksi terapeutiknya. Ya. Kalau kita bicara tentang hukum medik dan transaksi terapeutik, ini kan sangat terkait dengan aspek hukumnya. Judulnya aja hukum medik ya. Itu transaksi terapeutik nanti juga kelihatan di situ aspek hukumnya di mana. Nah, jadi relevansinya kenapa tadi saya tanyakan, ini ya bagaimanapun kan kita menyadari kalau basic S1-nya itu bukan dari Fakultas Hukum, mungkin agak sedikit ekstra ya untuk menambahkan pengetahuan tentang hukumnya. Kalau masalah hukum, masalah kesehatannya mungkin jauh lebih berwawasan ya sudah cukup, tapi bagaimana dan di aspek hukumnya. Nah, untuk itu mungkin saya tidak begitu
nanti terlalu cepat untuk bicara tentang hukum medik dan transaksi terapeutik ini, karena barangkali saya akan sedikit banyak ya menyinggung tentang basic hukumnya. Nah, hal ini kan beda mungkin kalau memang basic S1-nya itu dari Fakultas Hukum ya. Itu bagaimanapun kan pasti mempunyai dasar yang berbeda ya, dari yang berbasis non hukum. Nah, jadi kalau bicara tentang hukum medik di situ ya, dari kata hukum mungkin sudah kita sering dengar, kita ucapkan ya, kita juga sering dalam satu semester. Ini kan berarti semester 2 ya? Iya, Pak. Ya, semester 2 ya. Nah, selama satu semester ini sangat sering mungkin dengar dengan istilah hukum. Kalau ditanya hukum, mungkin di kelas ini aja ada 3, mungkin ada pendapatnya bisa muncul sampai 5, gitu kan? Artinya apa? Pengertian tentang hukum memang sangat beragam. Makanya ada yang menyatakan bahwa hukum itu belum bisa didefinisikan, tidak bisa didefinisikan. Kenapa ya? Karena saking luas lingkupnya ya. Nah, itu mengenai pengertian hukum. Nah, kalau kita bicara tentang hukum, ini sebetulnya juga bisa kita lihat dari 2 perspektif. Yang pertama, hukum kita lihat sebagai aturan, sebagai ketentuan-ketentuan, sebagai norma. Nah, norma-norma itu pada dasarnya berupa sesuatu yang ideal. Bagaimana seharusnya, bagaimana selayaknya, bagaimana semestinya sesuatu itu dilakukan. Sesuatu yang ideal. Itu karakteristik dari norma. Jadi yang pertama, hukum bisa kita lihat dari normanya, aturannya seperti apa. Makanya sering ada yang menyatakan, ya, kalau kita bicara tentang norma hukum, kita bicara tentang normnya, normwissenschaftnya, das Sollen-nya. Apa yang seharusnya, itulah das Sollen. Sebagai mahasiswa semestinya harus rajin, mengumpulkan tugas, ikut kuliah, dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang ideal, yang semestinya, yang seharusnya dilakukan. Apakah nanti di dalam realitasnya demikian? Ya itulah hal yang bisa berbeda. Makanya dalam kajian hukum bisa dibedakan antara kajian hukum normatif dan kajian hukum empiris. Dalam metode penelitian, ini nggak tahu ini apa sudah dapat apa belum materi itu ya, selama di MIH ini. Yang jelas kalau kita melakukan kajian terhadap hukum, bisa kita lihat dari aspek normatifnya maupun dari empirisnya. Nah, kalau kita bicara tentang normatifnya, maka kita bicara tentang aturan-aturannya, ketentuan-ketentuannya. Seperti apa bunyinya. Gitu. Makanya dalam metode penelitian itu ada jenis penelitian yang normatif. Artinya kita melakukan penelitian terhadap norma-normanya aja. Kita nggak mau tahu nanti seperti apa di dalam masyarakat, dalam kenyataannya seperti apa. Nah, di dalam penelitian hukum yang normatif ini kan ada beberapa jenis di sana kan. Mau melihat misalnya mengkaji asas hukumnya, silakan ya. Nah, mungkin di antara kelas ini nanti ada yang tertarik dengan penelitian hukum yang normatif dengan melihat asas-asasnya ya. Kan hukum itu kan ada asas di situ sebagai suatu yang sangat fundamental, prinsipil di situ. Kita kaji dari perspektif asasnya seperti apa. Bisa juga dengan melihat sinkronisasi barangkali. Oh, kita mau melihat sinkron tidak antara peraturan terkait dengan hukum kesehatan misalnya. Antara undang-undang satu dengan undang-undang yang lain sampai pada turun. Sampai keputusan Menteri Kesehatan misalnya. Nah, kita lihat di situ. Sinkron tidak, harmonis tidak, dan sebagainya. Bisa juga kita melihat mengenai misalnya historisnya, sejarahnya. Bagaimana sejarah peraturan perundangan yang terkait dengan hukum
kesehatan. Namanya sejarah kan berarti kita mengkaji suatu peristiwa-peristiwa yang sudah lewat, sudah lampau, ya, peraturan-peraturan yang mungkin sekarang sudah tidak berlaku lagi. Nah, itu kita kaji dari peraturan yang pertama, kemudian perkembangannya seperti apa sampai yang terakhir. Berarti kita jenis penelitiannya normatif dengan tipe penelitiannya melihat pada historis atau sejarahnya. Atau mungkin membandingkan sistem hukum itu dengan yang lain. Nah, jadi dalam mengkaji hukum secara normatif itu pun cukup banyak yang bisa kita lakukan. Silakan nanti di dalam tesisnya mau mengambil jenis yang apa yang normatif atau yang empiris. Kalau yang normatif, yang seperti apa, ya, tipe penelitiannya. Silakan dipilih, ya. Nah, jadi dalam perkuliahan ini mungkin sedikit banyak saya kaitkan dengan tesis, ya. Bagaimanapun nanti moralnya kan tesis untuk S2 itu kan, yang penting kan tesisnya. Itu. Nah, kadang-kadang kan banyak yang masih bingung, ya, masih mencari ide, mencari wangsit dari mana, ya, tesisnya tentang apa. Ini kan sering kan bingung tuh. Yang S1 apalagi itu kan, kalau S1 itu kan sering pada nongkrong di depan ruangan itu kan. Nanti kalau ada dosen ini, Pak, kasih tahu sih apa sih ya yang bisa dijadikan skripsi, kasih judulnya dong. Nah, itu kan. Banyak gitu kan yang kita temukan mahasiswa itu nggak tahu ya, atau karena memang belum siap, tidak tahu, atau bingung aja itu kan. Itu. Padahal bisa jadi setiap kali perkuliahan, apapun mata kuliahnya, ini bisa jadi ada ide-ide tertentu, ya, ada topik-topik tertentu yang bisa dijadikan sebagai tesis. Nah, itu harapannya ya. Jadi nanti kuliah apapun, coba barangkali ada sesuatu yang, oh iya ya ini saya kayaknya tertarik dengan materi itu. Nah, jadi jangan sampai hanya melulu kuliahnya aja, nanti kuliahnya lulus masih judul, masih bingung cari judul, tanya sana sini, waduh, kapan selesainya itu kan. Jadi mulai sekarang ya, coba mulai diinventarisir, diidentifikasi kira-kira apa ya yang topik yang menarik yang bisa kita jadikan untuk penelitian di dalam tesisnya. Nah, itu kalau kita bicara hukum, satu dari perspektif normanya, aturannya. Kalau hukum etik ya kita lihat semua peraturan perundangan yang terkait dengan hukum kesehatan. Ada undang-undang kedokteran, rumah sakit, ya, perawatan dan seterusnya dan sebagainya. Kita bicara normnya aja, ketentuannya seperti apa. Ya, gitu. Nah, dari sekian banyak peraturan itu ya, tadi bisa memfokuskan, mau melihat apanya. Apakah mau melihat sejarah, ya, perkembangan dari pengaturannya, atau perbandingan antara sistem satu, ya, sistem kesehatan satu dengan yang lainnya, ya, atau melihat asasnya, atau sinkronisasinya dan sebagainya. Silahkan. Nah, kemudian dalam perspektif yang lain kita melihat secara empiris. Ya. Nah, jadi hukum bisa juga kita lihat dari empiriknya seperti apa. Banyak kita temukan antara apa yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dalam das solon, ini di dalam kenyataannya, di dalam empiriknya, tidak selalu linier, tidak selalu selaras, serasi, sesuai dengan apa bunyi peraturan perundang-undangannya. Undang-undang UU LAJ misalnya, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Segitu banyaknya, sebegitu jelasnya ya ketentuan. Bahwa kalau naik kendaraan motor misalnya kan harus pakai helm. Lampu besar dinyalakan. Tidak boleh berkendara lebih dari atau berboncengan lebih dari satu misalnya dan sebagainya dan seterusnya. Dalam realitasnya seperti apa? Banyak yang nggak sesuai di situ. Di dalam lampu merah misalnya di Unila itu kan, kalau kita duduk sejenak di situ kita amati apakah norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas itu sama enggak dengan yang ada di lapangan. Ternyata tidak selalu demikian. Lampu merah mestinya berhenti, ya. Lampu kuning mestinya hati-hati. Ini lampu kuning malah tambah kenceng gitu kan, jangan sampai nanti kena merah ya dan sebagainya. Itu ada yang
nyerobot jalan itu kan, yang mau masuk Unila itu kan, mestinya harus muter dulu untuk ke kanan, itu harus muternya di depan apa itu museum apa itu kan. Ini enggak, langsung aja. Nah, itulah desainnya. Itulah kenyataannya. Artinya apa? Dalam perspektif empiris, hukum itu bisa jadi sesuai selaras dengan undang-undang, bisa jadi tidak selaras, tidak sesuai dengan bunyi undang-undangnya. Kenyataannya seperti itu, dan itu banyak ya. Gitu. Dalam hukum kesehatan juga banyak gitu kan. Peristiwa-peristiwa, makanya kan banyak kasus-kasus ya. Adanya malpraktek dan sebagainya itu. Ini berarti ada sesuatu yang tidak selaras, tidak serasi dengan peraturan perundang-undangannya. Sehingga timbul kasus, sengketa, perselisihan, dan sebagainya. Itulah kenyataannya. Itulah desainnya. Nah, itu dua perspektif kajian dalam hukum. Bisa kita lihat secara normatif, solunnya, atau dari desainnya, kenyataannya. Sein Wissenschaft-nya. Nah, begitu juga mengenai hukum medik gitu. Nah, makanya nanti bisa jadi dalam kelas ini barangkali yang tertarik dengan tesis terkait dengan hukum kesehatan justru mau melihat ya seperti apa sih kenyataannya, implementasinya, penerapannya suatu undang-undang itu di dalam masyarakat. Oh, di dalam peraturan perundangan itu ada hak dan kewajiban para pihak itu seperti ini. Hak dan kewajiban seorang dokter adalah ABCD. Hak dan kewajiban pasien adalah ABCD. Itu normnya. Nah, kita lihat nanti di dalam penerapan, di dalam pelaksanaannya, apakah seperti itu, apa tidak. Nah, itulah empirikalnya. Ya. Nah, jadi silakan nanti apakah mau melihat kajian hukumnya itu secara normatif ataupun secara empiris. Cuma yang perlu saya sampaikan terkait dengan tesis itu, ya, selain dari metode penelitian pilihannya itu tadi, juga harus diperhatikan mengenai datanya. Karena tesis itu ya pada dasarnya bicara tentang data. Datanya apa ya? Tergantung dari jenis penelitian kita itu tadi. Kalau jenis penelitian kita itu normatif, maka data-data sekunder itulah yang harus kita siapkan. Kita kumpulkan, kita inventarisir, kita identifikasi, dan sebagainya. Jangan sampai kita bicara tentang normanya, tapi aturannya kita tidak siapkan. Jadi kalau penelitian normatif, maka data sekunder berupa peraturan perundangan itu yang harus kita siapkan, kita lengkapi. Karena datanya ada di situ. Termasuk nanti kalau perjanjian, ya. Usahakan kalau perjanjian itu juga nanti kita dapatkan, sehingga akan mudah untuk membuat tesisnya. Menurut saya kalau datanya itu sudah lengkap, ya sudah lebih dari 50% tesis itu selesai. Semua. Begitu juga kalau kita mau melihat, mau menentukan jenis penelitian kita yang empiris. Kita juga harus yakin dengan datanya. Apakah datanya itu nanti ada dan bisa kita akses. Jangan sampai datanya ada tapi nggak bisa dikasih. Kita nggak dapat datanya, ya nggak akan selesai nanti. Atau sebaliknya memang datanya nggak ada. Ya kalau nggak ada, ya nggak akan ada yang bisa kita tulis di situ. Ya, jadi sangat penting di dalam menentukan membuat tesis nanti ketersediaan dari data dan akses datanya. Pastikan datanya ada dan itu bisa kita akses. Kemudian selain dari itu juga originalitasnya. Cukup banyak ini yang mengkaji tentang hukum kesehatan. Jangan sampai nanti apa yang kita kaji ya, sama dengan yang sudah diteliti oleh orang lain. Kayaknya nanti kena masalah dengan plagiarisme, ya kan, dan sebagainya, sehingga nanti ya bisa jadi akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Sudah menjadi direktur rumah sakit di mana, kemudian ada komplain, ada gugatan dari pihak lain, loh ini kan tesis saya ini.
Nah, itu dua hal yang perlu juga diperhatikan di dalam kita menentukan untuk membuat tesis, ya, ketersediaan dari data dan originalitasnya. Nah, itu yang perlu nanti juga dikemukakan di dalam latar belakang tesis. Jadi untuk mendukung bahwa ini ada novelty-nya, ada originalitasnya, maka biasanya di dalam latar belakang itu dikemukakan, ya. Ada penelitian yang dilakukan oleh si A, judulnya apa, permasalahan dia apa. Kemudian yang sudah dilakukan oleh si B, judulnya apa, permasalahannya apa, dan seterusnya. Nah, di situ kita munculkan bahwa yang akan kita teliti dalam tesis itu ada perbedaan di dalamnya. Nah, ini biasanya yang kekurangan yang kita temukan di dalam proposal tesis, ya. Biasanya itu belum muncul di situ, ya. Kenapa kita menentukan memilih topik atau judul semacam itu, latar belakangnya apa, ketertarikannya itu ada di mana, ya. Selain dari originalitasnya di mana, ya. Oke, itu kalau sepintas kita bicara tentang secara umum kajian tentang hukum. Nah, kemudian nanti kita lebih banyak hukum kesehatan itu, hukum etik itu dilihat dari perspektif hukum keperdataan. Namanya kan keperdataan, berarti bukan mengatur hubungan para pihak, hak dan kewajiban para pihak di situ. Siapa pihak-pihak dalam hukum etik? Banyak terkait di dalamnya. Dari ragaan ini saja, ini kita bisa menemukan beberapa topik barangkali yang bisa kita jadikan sebagai tesis misalnya kalau terkait dengan hukum kesehatan. Nah, ini ada ragaan, ada sekelompok orang, ada gedung, ada orang yang sedang tiduran atau membaca apa ini ya. Kemudian ada anak panah ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Kalau melihat ragaan seperti ini, kira-kira apa yang bisa kita komentari dari gambar yang sesederhana ini? Nurul, mungkin bisa cerita dari gambar ini? Silakan Nurul. Adanya hubungan timbal balik, Pak. Ya, oke. Adanya hubungan dari tenaga medis yang bekerja di vaskes-vaskes, seperti ada rumah sakit atau puskesmas, terus ada juga di mana pasien yang datang ke rumah sakit memerlukan pengobatan, di mana di sana juga terdapat tenaga medis yang bekerja. Jadi hubungan antara pasien, tenaga medis, dan tempat kesehatan, gitu. Oke. Dr. Chandrika, barangkali bisa komentari? Iya Pak, sama sih Bu, seperti Nurul Pak ya. Jadi memang yang menggambarkan adanya hubungan timbal balik atau hubungan keterikatan antara dokter, tenaga medis, sama-sama saling membutuhkan gitu Pak. Dokter dan tenaga medis juga membutuhkan tempat untuk melayani kesehatan, juga membutuhkan pasien untuk sebagai tempat untuk diberikan pelayanan gitu. Kalau dokternya nggak ada, pasiennya juga nggak bisa gitu Pak. Dokter tanpa tempat vaskesnya juga nggak bisa. Vaskes juga begitu Pak. Kalau nggak ada pasiennya, nggak ada dokternya juga nggak bisa berjalan. Begitupun pasiennya Pak membutuhkan vaskes dan juga membutuhkan tenaga medis. Mungkin itu Pak yang bisa saya gambarkan dari skema ini Pak. Ya, baik. Dr. Cinta, silakan. Kalau dari saya di sini untuk tenaga medis itu ada hubungannya dengan tempat suatu rumah sakit. Di mana kalau rumah sakit itu tidak ada dokter ya tidak berjalan. Dan di sini juga kalau tidak ada pasien juga dokter tidak menunjukkan atau melakukan kegiatan suatu profesionalismenya itu. Jadi antara dokter, rumah sakit, dan pasien ini hubungannya sangat erat karena semuanya ini saling berkaitan dan saling membutuhkan. Gitu.
dan mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Baik. Kemudian ini sudah bergabung Mas Aminuddin ya. Iya, Pak. Ya. Siapa? Ini on kamera coba. Jangan sampai nanti sudah sampai lulus kita nggak pernah lihat itu kan. Secara langsung nggak pernah ketemu ya. Kemudian secara daring juga enggak. Ya. Bisa on kamera? Oh. Mas Aminuddin ya. Lagi Tinggal di mana? Mas Aminuddin? Iya, Pak. Maaf, Pak. Lagi di jalan. Udah, Pak. Oh, lagi di jalan. Jalan di mana Saya nih? Di Lampung? sudah on kamera, Pak. Sedang Iya. dalam perjalanan, maaf, Pak. Oh. Mas Aminuddin ini dokter? Gimana, Pak? Dokter juga, Pak Aminuddin? Di Lampung, Pak. Dari di Kalianda, Pak. Di Jemput orang Kalianda. S1-nya sarjana ya, halo. Waduh. Putus-putus ya. Suara saya bisa didengar? Pak ya, Aminuddin? Pak. Nah, bisa didengar ya? Halo, Ini Pak. jadi Iya, Pak. Jaringan Pak S1-nya, bisa, Pak. S1-nya apa kemarin? Pak Aminuddin? S1-nya sarjana kesehatan masyarakat, Pak. Kesehatan masyarakat juga, ya kan? Iya, Pak. Ya. Baik, mudah-mudahan jaringannya ya. Tapi kalau di jalan ya biasanya memang susah untuk jaringannya bagus ya. Iya, Pak. Maaf, Baik. Pak. Bisa dilihat ini slide yang saya tampilkan? Bisa, Pak. Bisa. Apa komentarnya? Pak Saya Aminuddin, setuju. gambar seperti ini. Saya setuju tadi satu pendapat sama Dokter Chandrika, Pak, bahwa antara perawat, dokter saling membutuhkan dengan pasien, begitu juga sarananya, Pak, seperti rumah sakit. Jadi dari gambar ini antara si pasien, dokter, perawat, dan sarana prasarananya itu saling membutuhkan, Pak, saling terkait dan saling sama-sama mendapatkan keuntungan, Pak. Gitu, Pak. Jadi dari perawat, dokternya mendapat keuntungan dari gaji, dari bonus, sarana prasarananya juga dapat menjual sarana prasarananya seperti obat, fasilitas. Kemudian si pasiennya juga dapat mendapat keuntungan dengan mendapatkan perawatan dan pelayanan kesehatan yang baik, gitu, Pak. Oke. Baik ya, makasih itu. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi, ada satu kata yang saya bisa simpulkan, yaitu hubungan. Mulai dari Dr. Nurul ya sampai Dr. Chandrika, tadi kan bicara tentang adanya hubungan dari ragaan ini. Hubungan antara siapa? Ini ada kelompok tenaga kesehatan dokter, kemudian ada rumah sakit, dan ini gambar pasien. Hubungan itu ditunjukkan dengan adanya arah panah. Arah panah ada yang ke kanan, kemudian balik ke kiri, ada yang ke bawah, kemudian balik ke atas, dan sebagainya. Ini memang betul bahwa dari rekan ini sepintas kita tahu adanya hubungan antara para pihak ini. Nah, dari kajian hukum, dari rekan ini kita sudah bisa panjang lebar berbicara tentang pertama, siapa subjek-subjek hukum dalam rekan ini. Oh, di sini ada dokter, ada tenaga medis. Dia subjek hukum bukan? Jelas subjek hukum. Nah, kalau kita bicara subjek hukum, kita kembali ke pengertiannya apa itu subjek hukum. Nah, ini kembali ya karena basicnya memang
ada yang dari Fakultas Hukum mungkin sedikit banyak saya singgung secara cepat barangkali siapa ya, apa aja pengertian dasar dari hukum. Jadi kalau kita bicara hukum ada pengertian dasar yang pertama subjek hukum. Ini subjek hukum manusia pribadi, naturalist person. Ya. Belum tentu setiap subjek hukum itu cakap hukum. Ada yang masih anak-anak berarti belum cakap. Ada yang sudah dewasa tua tetapi sakit jiwa, itu pun juga tidak cakap hukum dan sebagainya. Itu basic sebenarnya di dalam mempelajari hukum pada S1. Tapi karena basicnya bukan S1 makanya sedikit saya singgung ya. Kemudian rumah sakit ini kan juga subjek hukum. Subjek hukum rumah sakit ini beda dengan yang natural person. Ini kan person. Ya. Ada yang berupa badan usaha berbentuk PT. Mungkin ada yang berbentuk yayasan dan sebagainya. Mungkin juga bukan badan hukum, berbentuk firma, CV dan sebagainya. Tapi yang jelas di sini juga bisa kita nyatakan dia sebagai subjek hukum. Pasien juga subjek hukum. Berupa natural person. Itu satu. Pertama yang bisa kita kasih dari pengertian dasar hukum. Kita lihat subjeknya dulu. Subjeknya itu natural atau res person. Kalau itu badan hukum, sejak kapan rumah sakit itu menjadi subjek hukum? Nah ini sebenarnya kalau kajian tentang subjek hukum sendiri cukup panjang nanti kan, nggak selesai nanti ya. Nah kemudian dari subjek hukum tadi kan Mas mana ini malah hilang lagi tuh. Mas Aminuddin tadi kan bicara tentang terkait satu sama lain di situ. Antara tenaga kesehatan dokter ada kaitannya, ada hubungannya dengan rumah sakit. Begitu juga dengan pasien. Arah-arah panah ini menunjukkan adanya hubungan. Memang tadi kata kuncinya di situ adanya hubungan. Tetapi hubungan antara para pihak ini tidak serta-merta terjadi kalau sebelumnya tidak terjadi peristiwa hukum. Nah, jadi kalau kita melihat ragam ini dari perspektif hukum, maka kita harus tahu kenapa kok ada hubungan antara tenaga kesehatan dokter dengan pasien. Kenapa kok ada hubungan antara tenaga kesehatan ya dokter dengan rumah sakit. Kenapa kok ada hubungan antara rumah sakit dengan pasien. Hubungan ini muncul karena sebelumnya memang ada suatu perbuatan, suatu peristiwa. Nah, peristiwa itulah yang disebut dengan peristiwa hukum. Jadi nggak mungkin terjadi hubungan antara dokter dengan rumah sakit kalau sebelumnya terjadi peristiwa hukum. Tidak mungkin ada hubungan antara tenaga medis, dokter dengan pasien kalau sebelumnya terjadi peristiwa hukum. Begitu juga hubungan antara rumah sakit dan pasien. Nah, jadi kalau kita bicara hukum, dari ragam ini munculnya hubungan antara para pihak itu pasti ada dasarnya. Dasarnya yaitu apa? Adanya peristiwa hukum. Nah, peristiwa hukum sendiri itu apa? Secara singkat, peristiwa hukum adalah peristiwa yang diatur oleh hukum. Loh, kalau begitu bisa jadi ada peristiwa masyarakat, peristiwa sosial yang bukan peristiwa hukum. Kalau peristiwanya itu bukan peristiwa hukum, maka nanti tidak akan menimbulkan akibat hukum. Tidak akan menimbulkan hubungan hukum itu tadi. Jadi memang hanya
mengutarakan bahwa di situ ada hubungan. Tapi dalam konteks hukum, kita lihat hubungan ini merupakan hubungan hukum. Hubungan hukum itu muncul karena ada suatu peristiwa hukum. Kita malam tidur. Kita tidur itu peristiwa hukum bukan? Bukan peristiwa hukum. Kenapa? Karena tidak ada aturan, tidak ada hukumnya. Orang tidur harus mulai jam 10 malam, ya. Kemudian harus cuci kaki, kemudian harus kentang, ya. Kemudian harus pakai selimut misalnya. Kan nggak ada semacam itu. Jadi kalau kita mau tidur jam 2 dengan embing, ya, dengan ya apapun, ya, itu ya nggak ada akibat hukumnya, mau nggak ada aturannya. Tetapi hal ini beda kalau yang satpam. Dia harus berjaga dari jam 6 petang sampai jam 6 pagi. Dia tidur, kemudian terjadi pencurian. Maka tidurnya satpam adalah peristiwa hukum. Kenapa ya? Karena di situ satpam itu harus berjaga. Kenapa dia tidur? Sehingga terjadi pencurian. Sehingga akan nanti ditanyakan apa kewajibannya, apa tanggung jawabnya. Nah, itulah akibat-akibat yang muncul dari suatu peristiwa hukum. Orang merokok di warung, peristiwa hukum bukan? Bukan. Nggak ada larangan di situ. Ya, kita makan siang, habis itu ngopi, kita ngerokok di situ. Nggak ada larangan di situ, maka bukan peristiwa hukum. Tapi kalau ngerokoknya itu di pom bensin, yang jelas-jelas itu ada ketentuannya dilarang merokok. Maka merokoknya orang itu adalah peristiwa hukum yang nanti akan menimbulkan akibat hukum. Jadi harus dibedakan apakah peristiwanya itu peristiwa hukum atau bukan. Kalau peristiwanya itu diatur oleh hukum berarti peristiwa hukum. Kalau itu peristiwa hukum nanti akan menimbulkan hubungan hukum ini tadi. Bagaimana hubungan hukum antara dokter dengan rumah sakit? Pasti sebelumnya ada peristiwa hukumnya. Kali ada perjanjian antara dokter dengan rumah sakit. Nah, perjanjian itulah yang disebut dengan peristiwa hukum. Atau hubungan hukum antara dokter dengan pasien. Hubungan hukum itu muncul karena apa? Karena sebelumnya ada peristiwa hukum. Ada perjanjian di situ yang sering disebut dengan transaksi terapeutik. Tanpa adanya perjanjian transaksi terapeutik, maka tidak mungkin akan muncul hubungan hukum. Antara rumah sakit dengan pasien. Kita jangan bicara hubungan hukum kalau sebelumnya tidak terjadi peristiwa hukum. Biasanya ya ada nanti. Nah, ini dalam konteks hukum kesehatan. Apapun, kalau kita bicara tentang hubungan hukum, pasti ada dasar hukum yang mendahulunya apa. Dan dengan adanya hubungan hukum ini tadi, ada peristiwa hukum, kemudian timbul hubungan hukum ini tadi, maka tadi ada yang menyatakan, ada yang menyinggung dari dakwaan ini, masing-masing punya manfaat, keuntungan, ya, kemudian mendapatkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban para pihak inilah yang masuk dalam kajian hubungan hukum. Nah, jadi kalau dalam kelas ini nanti ada yang tertarik dengan hukum kesehatan atau apapun, sementara itu di dalam tesisnya atau di dalam permasalahannya itu ada kata hubungan hukum, maka yang perlu diperhatikan pertama, jangan sampai kita melupakan alasan dasar terjadinya hubungan hukum itu apa. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara hubungan hukum, di dalamnya kita bicara tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kalau kita bicara transaksi terapeutik, hubungan dalam transaksi terapeutik, berarti nanti di dalam kajian kita itu nggak mungkin kita tidak membahas tentang hak dan kewajiban para pihak, yaitu antara tenaga kesehatan, dokter dengan pasien. Apa dan kewajiban masing-masing?
Karena hak dan kewajiban itu intinya ya bicara tentang hubungan hukum. Nah, itu kalau kita bicara tentang pengertian-pengertian dasar dari hukum. Dari ragaan ini sebetulnya kita bisa menemukan banyak topik, ya, permasalahan yang bisa kita angkat untuk menjadi tesis. Dari ini menjadi satu tesis, dari ini satu tesis, ini satu tesis, atau keseluruhan ini juga satu tesis. Kemudian kita bedakan, ya, permasalahan yang sudah dilakukan penelitian sebelumnya dengan apa yang akan kita lakukan. Nah, sebenarnya kan sudah ketemu ini, dari sini aja sudah bisa lebih dari 5 judul barangkali kan. Nanti belum bicara lagi kalau misalnya mengenai tanggung jawabnya seperti apa. Nah, itulah kajian dari hukum medik dari ragaan yang sepintas ini. Ya. Di situ kelihatan ada subjek hukumnya, kemudian ada objek hukumnya. Objek hukum itu kan segala sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan. Nggak mungkin para pihak itu melakukan transaksi, tidak mungkin para pihak itu melakukan hubungan hukum kalau tidak punya tujuan. Apa tujuannya masing-masing pihak? Ini jelas beda. Kenapa kok dokter tenaga kesehatan mau memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien? Pasti ada tujuannya. Kenapa kok pasien melakukan transaksi terapeutik? Ada tujuannya pasti. Begitu juga mengenai rumah sakit. Nah, tujuan-tujuan itulah yang mendorong para pihak ini untuk melakukan hubungan hukum. Nah, sekarang kita kembali kepada definisi rumusan dari apa itu transaksi terapeutik. Istilah transaksi sudah sering kita dengar, kita ucapkan, ya. Melakukan transaksi, apapun bentuk transaksinya. Ya, apalagi dalam dunia kesehatan, terapeutik itu kan sudah sering kita ucapkan, kita dengar. Nah, namun rumusan tentang transaksi terapeutik ini ternyata belum ada rumusan atau penafsiran otentik dari pembuat undang-undang. Nah, jadi mengenai definisi, pengertian, rumusan, suatu kata, suatu istilah, ini penting. Kita bisa menemukan beberapa pengertian dari transaksi terapeutik dari berbagai macam referensi. Nah, bagaimana sikap kita kalau banyak kita temukan suatu pengertian dari suatu istilah tertentu? Kita tidak salah memang untuk mengutip pendapatnya si A, si B, si C, ya, terkait dengan apa itu yang dimaksud dengan transaksi terapeutik. Silakan aja. Nah, nanti dari situ kita membuat suatu konsep tersendiri. Apa yang kita maksud dengan transaksi terapeutik? Nah, jadi kalau nanti kita membuat tesis, itu kita menggunakan istilah-istilah tertentu, baik di dalam judul maupun di dalam permasalahan, maka istilah-istilah yang menjadi variabel tersebut kita usahakan, kita berikan definisinya, kita berikan konsepnya. Apa yang dimaksud? Misalnya di situ kita menggunakan kata transaksi terapeutik. Menurut kita apa yang dimaksudkan dengan transaksi terapeutik? Setelah kita banyak mengutip pendapatnya itu. Misalnya kita juga di dalam tesis, judul maupun permasalahan itu ada terminologi istilah malpraktek. Banyak kan definisi yang diberikan oleh para pakar tentang malpraktek, atau mungkin dari suatu peraturan undangan kalau ada, silakan dikutip. Setelah itu kita rumuskan sendiri seperti apa yang kita maui, apa yang dimaksud dengan malpraktek, apa yang dimaksud transaksi terapeutik, ya, apa yang dimaksud dengan pelayanan medis dan sebagainya. Monggo aja silakan. Nah, ini kadang-kadang yang kita lupa ya di dalam tesis itu kan ada kerangka pemikiran. Di kerangka pemikiran itu kan di dalamnya harus ada itu kerangka
teori dan kerangka konsepnya. Teori-teori yang akan kita gunakan apa, kan harus relevan dengan apa yang kita kaji. Jangan sampai teorinya juga jauh, nggak relevan, nggak sesuai. Kita mau misalnya memotong kuku, kita kan perlu menggunakan alat. Apakah alat untuk memotong kuku itu berupa jilet, pisau dapur, atau mungkin golok? Nah, ini kan harus kita lihat alat yang pas itu seperti apa. Begitu juga di dalam mengkaji suatu permasalahan. Ini kadang-kadang kan yang nggak tepat itu di dalam menentukan teorinya. Selama ini kalau saya dapatkan di dalam proposal itu, semua mahasiswa kok kayaknya menggunakan teori kepastian hukum. Dari mana itu kan? Kadang saya bingung juga itu kan. Apakah salah? Ya belum tentu salah. Tapi yang penting alasannya kenapa teori itu kita pilih, kita gunakan. Tepat tidak dengan apa yang kita butuhkan. Nah itu bedanya dengan S1. Kalau S2 kan mesti harus sudah ya memaparkan teori-teori yang kita gunakan. Kemudian nanti kita memanfaatkan teori itu di dalam menganalisis data yang kita dapatkan. Nah, apabila ada rumusan, ada penafsiran, ada definisi banyak gitu tadi, kemudian ada penjelasan atau penafsiran di dalam peraturan perundang-undangan, itulah yang harus kita utamakan. Penafsiran otentik. Biasanya kan ada itu penjelasannya ya dalam undang-undang itu. Dia memberikan penafsirannya, apa yang dimaksud dengan kata tertentu. Nah kalau itu ada maka itu utamakan. Jadi penafsiran otentik yang kita utamakan. Meskipun demikian ada beberapa sarjana yang memberikan pengertian tentang apa itu transaksi terapeutik. Ada doktrin ya dari Veronica Komalawati. Transaksi terapeutik adalah suatu perjanjian yang objeknya adalah pelayanan medis atau upaya penyembuhan. Nah, dari rumusan tentang transaksi terapeutik yang dikemukakan oleh Veronica ini, maka kita tahu anasir dari definisi tersebut. Jadi kalau kita bicara transaksi terapeutik menurut Veronica, itu merupakan suatu perjanjian. Oh, kalau suatu perjanjian kita harus ingat perjanjian itu satu peristiwa hukum bukan? Oh, peristiwa hukum. Dari mana kita tahu bahwa suatu perjanjian itu peristiwa hukum? Karena masalah perjanjian ini diatur di dalam banyak peraturan perundangan. Ada di dalam KUH Perdata, BW, Bergelegs, Wetbook. Di dalam buku ketiga, di sana diatur tentang perikatan. Diatur juga tentang perjanjian. Nah, jadi kalau kita bicara transaksi terapeutik, kita nggak bicara tentang perjanjian. Makanya ada yang menyatakan, mengartikan transaksi itu apa ya? Transaksi itu ya suatu perjanjian. Itu anasir pertama. Jadi kalau bicara transaksi terapeutik, kita bicara suatu perjanjian. Kalau perjanjian berarti nanti bicara tentang siapa subjeknya. Apa syarat sahnya perjanjian? Apa yang dimaksud dengan perjanjian itu sendiri? Apa akibat hukum dari perjanjian yang dibuat secara sah? Nah, itu antara lain dari kata perjanjian. Kita bisa nanti membreakdown panjang lebar. Mulai dari subjeknya, objeknya, sampai pada berakhirnya perjanjian. Kemudian objeknya adalah pelayanan medis atau upaya penyembuhan. Dalam suatu perjanjian tidak mungkin tidak mencantumkan objeknya. Objek perjanjian ini merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Dalam hukum perjanjian, objek ini sering disebut dengan prestasi.
Jadi kalau kita mengadakan perjanjian, apapun bentuk perjanjiannya, jenis perjanjiannya, ada prestasi yang dicantumkan di dalamnya. Prestasi itu berupa apa? Ya kewajiban. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam suatu perjanjian. Tidak mungkin dalam suatu perjanjian itu ya tidak ada prestasinya. Apa prestasi yang harus dilakukan dalam perjanjian terapeutik? Jelas di situ adalah pelayanan medis atau upaya penyembuhan. Pelayanan medis atau upaya penyembuhan merupakan objek, merupakan prestasi yang harus dilakukan oleh dokter. Masalahnya kalau kita mengikuti pendapatnya Veronica ini, rasanya cuma sebelah aja nih kewajiban itu yang harus dilakukan oleh pihak dokter. Masa pihak lainnya tidak ada prestasi. Nah ini mungkin kekurangan dari pendapat Veronica Komalawati. Mestinya objeknya itu ya mencakup kewajiban atau prestasi kedua belah pihak. Apa kewajiban si pasiennya? Mestinya juga dimunculkan di sini. Nah, jadi kalau kita bicara perjanjian, pasti ada objeknya. Objek itu yang sering disebut dengan prestasi. Makanya di dalam hukum perjanjian itu kan ada istilah prestasi, ada kontraprestasi, dan one prestasi. Jadi kalau kewajiban itu tidak dipenuhi, dia dinyatakan one prestasi. Cedera janji, ingkar janji. Nah, prestasinya apa ya? Prestasinya tergantung dari perjanjian kita apa di situ. Kalau dalam transaksi terapeutik jelas di situ prestasinya berupa pelayanan medis atau upaya penyembuhan. Mestinya juga ada prestasi dari pihak si pasiennya apa. Cuma di sini tidak lengkap ya yang dikemukakan oleh Veronica ini. Dalam perjanjian misalnya jual beli, kan pasti juga ada prestasi yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Pihak penjual wajib menyerahkan barang kepada si pembeli. Si pembeli wajib membayar sejumlah harga yang disepakati. Itulah prestasi. Nah, jadi kalau si penjualnya tidak menyerahkan barang, berarti dia one prestasi. Atau menyerahkan barangnya tetapi terlambat, itu juga one prestasi. Atau menyerahkan barang, tapi yang diserahkan beda. Ya. Mestinya yang diserahkan itu kambing, ini yang diserahkan kucing. Dia memang berprestasi tetapi tidak sesuai. Ini juga one prestasi. Nah itu untuk memperjelas bahwa suatu perjanjian itu tidak bisa lepas dari prestasi. Prestasi merupakan objek dari perjanjiannya. Begitu juga transaksi terapeutik. Pasti ada prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak. Kemudian Hermin Hadiati Koswaji memberikan pengertian tentang apa itu transaksi terapeutik. Menurut Hermin, transaksi terapeutik adalah transaksi antara dokter dengan pasien untuk mencari atau menemukan terapi sebagai upaya penyembuhan penyakit pasien oleh dokter. Agak berbeda ya, meskipun intinya sama ya. Jadi kalau bicara transaksi terapeutik, menurut Hermin ya transaksi. Transaksi itu ya perjanjian. Antara siapa? Di sini jelas subjeknya, antara dokter dengan pasien. Untuk apa prestasinya? Untuk mencari dan menemukan terapi sebagai upaya penyembuhan penyakit pasien oleh siapa? Oleh dokter. Nah, jadi di sini definisi yang diberikan oleh Hermin sedikit lebih lengkap ya, yang menyebutkan subjeknya, kemudian apa prestasinya. Nah, ini beberapa pengertian, definisi, batasan terkait dengan transaksi terapeutik yang diberikan oleh para pakar dalam bentuk doktrin. Nah, dari
pengertian-pengertian tersebut maka bisa kita breakdown ke dalam beberapa anasir kalau kita bicara tentang transaksi terapeutik. Bicara tentang transaksi terapeutik berarti di situ kita bicara tentang para subjek dalam transaksi terapeutik, yaitu antara dokter dan pasien. Pihak-pihaknya jelas, dokter dan pasien. Mereka ini telah mendapat suatu perlindungan hukum untuk menjamin terpenuhnya tujuan mengadakan perjanjian tersebut. Dengan adanya perjanjian yang dilakukan oleh dokter dan pasien, maka di situ para pihak mendapatkan perlindungan hukum. Banyak pengertian tentang apa itu perlindungan hukum. Secara teoritis, perlindungan hukum dibedakan antara perlindungan hukum yang preventif dan represif. Jadi nanti ini sering ya terjadi ya, mahasiswa membuat tesis di situ dibahas tentang bagaimana perlindungan hukum. Nah, kalau itu yang ingin dibahas, maka jangan sampai kita tidak memberikan konsep apa itu yang dimaksud dengan perlindungan hukum. Judulnya sudah menggunakan kata perlindungan hukum, permasalahan yang ingin dibahas menggunakan perlindungan hukum, tetapi mosok tidak memberikan batasan pengertian apa itu perlindungan hukum. Aneh, nanti kan bingung ya. Jadi sampaikan, dicantumkan, dimuat apa itu yang dimaksud dengan perlindungan hukum. Banyak ya. Kita bisa mengutip dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen misalnya secara umum atau dari pendapat para pakar apa itu yang dimaksud perlindungan hukum. Nah, setelah itu kita tambahkan teori perlindungan hukum itu tadi. Ada yang membedakan perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif itu apa? Ya? Bentuknya seperti apa? Begitu juga kalau perlindungan hukum secara represif itu pengertiannya apa, seperti apa. Nah, jadi lengkap. Nah, inti dari perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak. Dengan adanya perjanjian yang disebut dengan transaksi terapeutik itu tadi, maka akan mendapatkan perlindungan hukum bagi para pihak, baik dokter maupun pasien. Karena di situ dicantumkan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ada kepastian hukum di situ. Jadi kalau ada masalah, ada sengketa, ada kasus, ya kita lihat nanti seperti apa bunyi dari perjanjiannya, bunyi dari transaksi terapeutiknya. Nah, karena itu sudah tercantum dalam perjanjian, maka akan bisa dijadikan sarana untuk perlindungan hukum bagi para pihak. Dokter yang diminta melaksanakan upaya penyembuhan untuk dapat perlindungan hukum harus bekerja sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Ini yang harus selalu dipegang, ya, oleh tenaga medis, oleh dokter, ya, di dalam memberikan pelayanan, di dalam memberikan upaya penyembuhan kepada pasien. Dia harus selalu berpegang pada standar profesi, ya, kaliannya dan standar prosedur operasionalnya. Ini pegangan. Supaya apa ya? Supaya kita terlindungi, kita mendapatkan perlindungan. Jangan sampai kita sudah mengadakan transaksi terapeutik, tapi dalam upaya-upaya penyembuhannya itu kita tidak berpegang teguh pada standar profesi dan standar prosedur operasionalnya. Sepanjang kita berpegang pada kedua hal ini, ya kita akan terlindungi, aman. Nah, banyak yang dimasalahkan dalam kasus-kasus itu kan karena barangkali ada SOP yang tidak dipenuhi oleh dokter, sehingga ada gugatan dari pihak pasien dan sebagainya. Jadi sesuai apa yang dilakukan itu dalam upaya perlindungan, dalam upaya penyembuhan itu dengan standar profesinya dan standar prosedur operasional. Ketika pasien akan lebih tenang karena dapat jaminan hukum bahwa dokter bekerja sesuai dengan standar profesi sehingga harapan sembuh lebih besar. Nah, kalau
ada perjanjiannya, itu juga bagi pasien ini juga mendapatkan jaminan. Kenapa? Bahwa dokternya akan bekerja sesuai dengan standar profesinya. Dia akan bekerja dengan standar prosedur operasionalnya. Maka pasien akan tenang, semakin yakin, ya. Dengan keyakinan itu kan bisa memotivasi ya untuk kesembuhan. Kadang-kadang kan pasien itu belum berangkat ke dokter aja karena sudah yakin dengan dokternya, sudah apa ya, mempermudah untuk proses penyembuhannya. Jadi ada semacam apa namanya dia, image bahwa kalau ke dokter si A biasanya dia cocok dan akan sembuh ya. Gitu. Nah, itu fungsi gunaan dari transaksi terapeutik, antara lain dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihaknya. Si dokternya dia juga akan bekerja sesuai dengan standar profesi dan SPO-nya. Dengan demikian akan membawa rasa tenang, ya, ada semacam jaminan bagi pasien untuk mendapatkan pelayanan yang baik sehingga harapannya bisa sembuh dari penyakitnya. Nah, pada hakikatnya perjanjian penyembuhan adalah perjanjian perdata yang diadakan untuk melindungi kepentingan pasien dan dokter serta pihak lain yang terlibat di dalamnya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang perjanjian penyembuhan tadi, transaksi terapeutik, kita bicara tentang perjanjian perdata. Jadi kalau kita kembali ke penjenisan atau beragam hukum, di sana akan dibedakan antara hukum publik dan hukum perdata. Kalau hukum publik itu kan mengatur kepentingan umum. Kalau perdata itu kan lebih mengatur pada kepentingan para pribadi, perdata, pradoto, ya. Privat di situ. Makanya ada hukum publik dan hukum privat. Nah, transaksi terapeutik, perjanjian penyembuhan, ini pada dasarnya merupakan perjanjian perdata. Perjanjian antara para pihak yang diadakan untuk melindungi kepentingan para pihak itu sendiri, yaitu pasien dan dokter, serta pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya. Nah, itu jadi kata kunci dalam membahas tentang transaksi terapeutik, kita bicara tentang perjanjian perdata. Makanya nanti akan kembali banyak bicara tentang apa itu perjanjian, syarat sahnya, ya, kemudian akibat-akibat dari perjanjian dan seterusnya. Transaksi terapeutik pada prinsipnya merupakan perjanjian baru, artinya secara khusus diatur dalam KUH Perdata. Jadi kalau kita mencari ya jenis perjanjian penyembuhan ini tadi ya, transaksi terapeutik itu tadi, ini kita tidak temukan di dalam KUH Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya. Kadang-kadang nanti masih ditanyakan waktu ujian tesis, ini ada juga penguji yang sering hanya menanyakan hal yang bersifat sangat mendasar. Apa itu KUH Perdata? Bahasa Belandanya apa? Ada berapa buku dalam KUH Perdata? Ini. Jadi jangan sampai nanti kita lupakan ya. Meskipun kita tidak bahas secara detail, tapi kita harus sudah tahu. Karena kalau saya sering uji bersama-sama dengan dosen lain, itu sering ditanyakan ini kan. Nah, ini kalau kebetulan yang pembimbingnya saya kan, saya juga agak malu dikit lah gitu kan ditanyain apa itu KUH Perdata, ada berapa buku gitu kan, bahasa Belandanya apa. Ini kadang-kadang nggak bisa terjawab gitu kan. Ya memang kita tidak mengajarkan sampai serinci seperti itu, tapi harapannya nanti juga bisa mempelajari sendiri ya. Tuh. Nah, jadi perjanjian penyembuhan ini prinsipnya suatu perjanjian baru yang tidak secara khusus diatur dalam KUH Perdata. Nah, kalau itu belum diatur, tidak diatur dalam KUH Perdata, dalam BW, Burgerlijk-Wetboek, untuk itu perlu ditentukan sifat keperdataan dari perjanjian tersebut.
kok kita bisa menyatakan bahwa transaksi terapeutik, perjanjian penyembuhan itu masuk dalam perjanjian yang sifatnya keperdataan. Dari mana kita tahu? Nah, untuk mengetahuinya, maka kita bisa membuat suatu kualifikasi. Kita kualifikasikan. Dari kualifikasi itu nanti diharapkan kita bisa menemukan bahwa perjanjian penyembuhan atau transaksi terapeutik itu merupakan suatu perjanjian keperdataan. Dengan demikian, kualifikasi ini kita perlukan baik, kita lanjutkan sedikit ya. Kualifikasi ini diperlukan pertama untuk dapat mengetahui ketentuan hukum mana yang dapat dijadikan pedoman penyelesaian. Jadi tidak hanya di dalam kasus hukum kesehatan, banyak kasus, gitu kan? Biasanya juga tidak selamanya mulus tanpa adanya sengketa, tanpa adanya kasus, tanpa adanya perselisihan. Begitu juga dalam hukum kesehatan. Dengan adanya transaksi terapeutik, ini nanti akan dapat kita ketahui ketentuan mana yang akan dapat dijadikan pedoman apabila terjadi sengketa di dalam menyelesaikan suatu masalah. Ketentuan hukumnya mana? Itulah yang akan kita pedomani. Maka perlu dilakukan kualifikasi untuk bisa menemukan ketentuan hukum mana yang akan kita gunakan. Kedua, jika dalam perjanjian tersebut terjadi sengketa antara pasien dan dokter, itu fungsinya ya. Jika dalam perjanjian tersebut terjadi sengketa, biasanya dalam perjanjian itu kan diatur ya, seperti apa kalau terjadi sengketa, terjadi kasus perselisihan, ya, hal itu akan diselesaikan. Biasanya ada di dalam suatu perjanjian, apapun bentuk perjanjiannya. Nah, mengenai ciri-ciri dari transaksi terapeutik nanti akan kita lanjutkan pada insya Allah pertemuan berikutnya ya. Karena ini sudah ada tanda-tanda masuki azan maghrib ya, ini sudah terdengar dari masjid. Untuk sementara pertemuan ini kita akhiri sampai di sini ya. Mudah-mudahan insya Allah minggu depan bisa ketemu lagi untuk kita lanjutkan materinya ya. Dan kita harapkan untuk bisa on cam ya nanti kalau kuliahnya, sehingga kita tahu persis. Yang penting kalau on cam kan ketahuan bahwa alhamdulillah Pak Aminuddin sehat ya, Dr. Nurul sehat, Dr. Chandrika juga sehat ya, begitu juga Dr. Ini belum hafal ini Dr. Sinta ya, alhamdulillah kan sehat ya. Ini karena kan kondisinya lagi kayak gini, aduh ya Allah, mudah-mudahan cepat hilang ini ya, COVID ini. Kita sudah dari awal nggak pernah ketemu, nanti sampai lulus nggak ketemu rasanya gimana gitu kan. Makanya paling tidak di dalam kuliah daring ini kita bisa ketemu ya, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang ada di kamera, semuanya sehat ya, gitu. Harapannya itu. Baik, saya rasa sampai di sini pertemuan kita pada petang pagi hari ini kita akhiri, sampai ketemu lagi insya Allah minggu depan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sunaryo. Sama-sama, makasih ya. Oke, sehat-sehat ya. Oke ya, saya izin live dari Zoom ini. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, maka.